Pokoknya tip pelanggan Gojek itu nggak kaleng-kaleng ya. Seperti ini ke daerah Ciputat lagi ya, daerah Ciputat. Wah, ini ternyata barangnya nggak terlalu besar ya, berada di daerah Pondok Cabe ya, Pondok Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Edi Gojek Channel. Salam satu aspal. Oke teman-teman, apa kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sorry banget ya, beberapa bulan ini atau minggu ini gua jarang sekali bikin video tentang Gojek yang berdurasi cukup lama ya teman-teman. Gua sedang fokus di video-video short ya. Silakan teman-teman tonton aja video-video short gue, itu udah banyak ya. Sehari gue bisa 2 kali bikin video short. Oke teman-teman, untuk di video kali ini gue akan ngebahas beberapa aplikasi ojek online yang ada di Indonesia ya. Ya seperti kalian ketahui ya, ada beberapa aplikasi ojol yang ada di Indonesia ya. Salah satunya yaitu Gojek, Grab, ya, Maxi, Mendever, Lamop ya, Shopee dan banyak lagi yang lainnya. Oke teman-teman, menurut gua dari sekian semua aplikasi yang ada ya, menurut gua adalah aplikasi Gojek sementara ya selama ini yang terbaik ya teman-teman. Oke, disclaimer dulu ya, kenapa gua bikin atau berpendapat Gojek itu yang terbaik ya. Pastinya teman-teman saling mengklaim ya aplikasi yang digunakan. Misalkan driver Grab pasti akan memberi penilaian atau pendapat aplikasinya yang terbaik ya, dan juga Maxim atau yang lainnya. Oke, dikarenakan gua driver Gojek, gue ini berpendapat karena pengalaman gue aja ya, dan pastinya melihat dari kondisi lapangan yang ada ya. Menurut gue aplikasi Gojek ini yang terbaik dari aplikasi ojol yang lainnya. Kenapa gue bilang demikian? Karena yang pertama ya, alasannya dari segi aplikasi ya, mudah dipahami ya, fitur-fiturnya mudah dipahami dan banyak fitur yang baru ya, walaupun memang sedikit ketinggalan dibanding aplikasi seperti Grab ya. Contohnya aja dari segi aplikasi ya, untuk aplikasi Gojek menurut gua lebih mudah dipahami dan dipelajari ya dibanding aplikasi yang lainnya ya. Kemudian aplikasi Gojek itu ya, untuk mapnya ya, untuk membaca mapnya itu lebih gampang dan mudah ya teman-teman. Contohnya saja pada saat teman-teman mendapatkan orderan ya, contohnya teman-teman pada saat mendapatkan orderan, nah di situ ada tampilan map Gojek ya, yang biru itu untuk penjemputan ya, titik penjemputan ya, jalurnya itu udah ada ya, tinggal kita mengikuti. Dan yang oranye itu adalah titik tujuan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Grab ya, kalau Grab itu hanya dari titik ke titik ya, dia nggak ada jalur jemputnya ya, seperti di Gojek. Jadi kalau Grab itu dari titik ke titik, kita harus menyalakan map atau melihat jalur di map ya teman-teman. Jadi agak susah kalau untuk pemula. Kalau untuk di Gojek dari segi mapnya itu lebih gampang untuk pemula dan lebih hemat kuota ya pastinya. Dan mengenai orderan ya, dari segi orderan aplikasi Gojek menurut gua yang terbaik ya, lebih banyak teman-teman dibandingkan aplikasi ojek lainnya ya. Karena Gojek itu jarang sekali membuka pendaftaran ya. Contohnya tahun ini aja dia baru buka bulan Mei kemarin ya.
Dari sejak COVID itu Gojek nggak buka pendaftaran dan hanya membuka pendaftaran di bulan Mei kemarin 2024. Sedangkan aplikasi yang lain ya dari sejak COVID itu masih sering buka pendaftaran ya. Baik itu Grab ya, Shopee itu mereka masih terus membuka pendaftaran dan akhirnya terlalu banyak driver ya, terlalu banyak driver dan akhirnya pembagian untuk orderan, jumlah orderan dengan driver itu kebanyakan drivernya ya. Jadi pastinya pembagian ordernya itu lebih sedikit ya dibandingkan Gojek ya. Dari segi pendapatan ya, yang ketiga itu dari segi pendapatan rata-rata driver Gojek itu bisa mendapatkan 150.000 sampai 300 sampai atau bahkan masih ada yang bisa mendapatkan 500.000 ya sehari. Jumlah tripnya juga banyak ya teman-teman, rata-rata itu 10 sampai 30 order masih bisa ya teman-teman. Sedangkan untuk aplikasi yang lain agak sulit ya, apalagi Grab nih ya. Grab memang selalu buka pendaftaran ya. Kalau gua perhatikan di lapangan banyak sekali driver Grab yang nganggur ya. Kalau gua lagi lewat tuh banyak yang berkelompok ya, ngumpul ya. Kadang-kadang gua juga kasihan melihatnya ya, karena memang dia terlalu banyak driver ya teman-teman, jadi jumlah ordernya nggak sebanding. Dan untuk uang tip dari customer Gojek itu luar biasa teman-teman ya. Tip Gojek itu lumayan gede ya, dari yang cash, yang GoPay ya. Tipnya itu dari 5.000, 10.000, 15 ya, pokoknya bahkan sampai ada yang driver dapat 100.000 ya. Walaupun memang gua nggak pernah dapat yang 100.000, tapi untuk yang 50.000 aneh pernah dapat ya. Beberapa teman udah pernah dapat tip GoPay yang 100.000 teman. Pokoknya tip pelanggan Gojek itu nggak kaleng-kaleng ya. Pokoknya cukup lumayan royal ya teman. Pokoknya setiap hari itu ada aja ya uang tipnya. Dan di aplikasi GoPartner juga teman-teman, di aplikasi Gojek banyak sekali kemudahan ya, seperti aplikasi atau fitur swadaya ya. Di situ ada kemudahan atau promo-promo untuk servis motor ya, diskon-diskon barang atau makanan atau resto ya teman-teman. Dan juga ada pinjaman ya, pinjaman untuk drivernya teman-teman. Kalau menurut gua pokoknya Gojek itu lebih baik ya dibanding aplikasi-aplikasi ojol lainnya teman-teman. Dan untuk dari segi pendaftaran juga lebih mudah ya teman-teman dibanding aplikasi yang lain. Waktu itu teman gua coba daftar Grab online ya, itu agak sulit di soal latihan ya, pelatihan yang di langkah terakhir itu ada pelatihan. Sedangkan kalau Gojek itu nggak ada pelatihan-pelatihan, ya, cuma ngisi. Pada saat pendaftaran itu cuma ngisi data aja ya, dan tinggal nunggu verifikasi dan panggilan. Oke teman-teman, menurut gua itu ya beberapa hal yang gua anggap Gojek itu lebih baik ya dibanding dengan yang lain ya. Sekali lagi gua disclaimer bahwasannya setiap driver itu pasti mempunyai penilaian masing-masing ya teman-teman. Pastinya mempunyai atau berpendapat yang berbeda-beda. Ini menurut gua aja dan pengalaman gua dan yang gua lihat di lapangan ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.